محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Wa min dhalik anna as-salata tuhadzibul abda minas sifatiz zamimah. Dan setengah yang demikian lagi bahwasanya sembahyang itu membersihkan hamba daripada sifat-sifat yang tercela. Qala Allah Ta'ala innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dia hal keadaan keluh kasah. Apabila datang kepadanya sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dikehendakinya, jazua, maka dia gelisah. Wa idza massahul khairu, dan apabila datang kepada manusia itu sesuatu yang baik, manu'a, dia enggan menunaikan haknya. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sembahyang, yang mana mereka itu mengekali atas sembahyangnya. Yakni maksud daripada firman Allah, annal insana idza massahu syarru istadda jazauhu wa dajaruhu, bahwa manusia itu bila mana datang kepadanya sesuatu yang tidak disenanginya, bersangatanlah gelisah dan marahnya. Wa idza massahul khairu, dan bila datang kepada manusia itu sesuatu yang disenanginya, minallahi ta'ala, daripada Allah, sahha, maka dia kikir. Wa mana'a haqqallah ta'ala bidzalik, dan dia enggan menunaikan hak Allah Ta'ala pada yang demikian itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala syarru ma fir rajul syuhhun hali' wa jubnun khali'. Sejahat-jahat sesuatu yang ada pada diri seseorang, sifat kikir yang membuatnya rakus, dan sifat penakut yang membuat dia lemah. Walam yabra' min tilkas sifatiz zamimah, dan dia tidak terlepas dari yang demikian sifat-sifat tercela tadi. Illal musallun, kecuali orang-orang yang sembahyang. Ad-daimun ala salatihim bi awqatiha, yang mengekali mereka itu atas sembahyang di dalam waktunya. Al-mulazimuna laha, yang melazimi bagi sembahyang.
fa innaha hawalathum, bahwasanya sembahyang itu memalingkan mereka minattiba'i sayyi'ah, daripada tabiat-tabiat yang buruk, ilattiba'il hasanah, kepada tabiat-tabiat yang baik. Wa tawwarathum, dan sembahyang itu mengkondisikan mereka fi atwaril kamalat wal fadail, pada kondisi yang sempurna dan utama. Jadi sifat-sifat di dalam diri kita yang bersangkutan dengan makhluk Allah, seperti dengki, dendam, khianat, zalim. Nah, sifat-sifat itu sebenarnya akan sendirinya hilang apabila kita mengakali sembahyang. Di mana letaknya dalam sembahyang itu yang bisa menghilangkan sifat-sifat seperti tadi? Antara lain adalah di waktu kita mengucapkan salam. Dalam sembahyang ada rukun assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, di waktu kita mengucap assalamualaikum warahmatullah itu, kita disuruh meniatkannya memberikan salam kepada malaikat dan orang-orang yang beriman, baik di kiri maupun di kanan. Mengucapkan, mendoakan agar mereka itu mendapat keselamatan, mendapat kesejahteraan. Nah, doa kita assalamualaikum itu adalah agar kaum muslimin muslimat dimanapun berada, mereka dalam sejahtera, dalam selamat. Nah, bila mana kita sudah mendoakan mereka agar mereka itu selamat dan sejahtera, tentu kita kada akan mengganggu mereka. Nah, tentu kita kada akan khianat kepada mereka, tentu kita kada akan zalim kepada mereka. Nah, buat apa kita mendoakan mereka sedangkan kita zalim? Umpamanya kita menganiaya orang, maulah assalamualaikum lawan inya, kada mau. Maulah kita menculasi orang, kita mendoakan salam kepada mereka, nah kada mau. Nah, jadi doa kita agar mereka itu selamat terutama adalah dari diri kita memberikan keselamatan kepada muslimin dan muslimat dimanapun mereka itu. Nah, jadi sembahyang yang terus-menerus, yang dikekali pada waktunya, itu akan merubah sifat-sifat nang kada baik tadi kepada sifat-sifat yang mulia. Wa min zalika, dan termasuk yang demikian lagi, annal birral ilahiyya yatanatharu fiha 'alal musalli, bahwa kebaikan Tuhan berhamburan pada sembahyang itu atas orang yang sembahyang. Rawa Muhammad bin Nasrin anil Hasanil Basri mursalan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil musalli thalathu khisalin, bagi orang yang sembahyang itu ada tiga perkara. Yang pertama, yatanatharul birru min ananis sama ila mafriki ra'sih, di waktu kita sembahyang itu bertebaran kebaikan Allah dari langit ke atas kepala kita. Jadi artinya orang yang sembahyang itu dihujani. Nah, dihujani kebaikan dari Allah. Yang kedua, wa tahuffu bihil malaikatu min ladun qadamai ila ananis sama, meliputi dengannya malaikat dari mulai kaki sampai ke atas langit. Malaikat. Yang ketiga, wa yunadihi munadin, menyeru akan orang sembahyang itu oleh malaikat,
law ya'lamul musalli man yunaji man tafala. Jikalau mengetahui orang yang sembahyang itu akan orang yang dia munajati, niscaya dia tidak berhenti, tidak berpaling daripada sembahyang itu. Wa min zalika, dan termasuk yang demikian lagi, annal malaikata tusalli 'alal musalli madama fi musallahu. Malaikat bersalawat atas orang sembahyang selama dia di tempat sembahyang itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum fi salatin madamatis salatu tahbisuhu. Sesungguhnya kalian berada di dalam sembahyang selama sembahyang itu yang menahan kalian. Hendak balik ke rumah, tiap parak sudah waktu sembahyang asar. Nah, jadi hadangi ya. Nah, ngarannya sembahyang yang menahan kita. Nah, selama kita tertahan menunggu sembahyang itu, kita dihukumkan orang yang sembahyang. Nah, duduk kita, berabahkah kita di masjid tuh, duduk kah, berabah kah di masjid, menunggu sembahyang. Nah, itu dihukumkan kita sembahyang. Wal malaikat taqul, malaikat berkata, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni baginya, Allahumma rahamhu, ya Allah berikan rahmat kepadanya, malam yakum min musallahu, selama dia tidak bangkit dari tempat sembahyang itu, au yuhdis, atau berhadas. Wa min zalika, setengah yang demikian lagi, annas salata, bahwa sembahyang itu nurun lil mu'min fid dunya wal akhirah, cahaya orang beriman di dunia dan akhirat. An Abi Malikin al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu adalah bagian iman. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama wal ard. Subhanallah walhamdulillah itu pahalanya memenuhi langit bumi. Wassalatu nurun, dan sembahyang itu adalah nur, cahaya. Al-hadis. Bahia, maka sembahyang itu nurun, cahaya, lil musalli, bagi orang yang sembahyang, fi qalbihi, di hatinya, wa basiratihi, mata hatinya, wa aqlihi, akalnya, wa wajhihi, dan wajahnya, baik di dunia artinya maupun di akhirat. Qala ta'ala, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka itu di akhirat kaina. Di akhirat kaina, orang-orang yang sembahyang itu ada tanda di wajah mereka. Di mana tandanya? Di dahi, bakas sujudnya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu marfu'an, idza hafazal 'abdu 'ala salatihi fa aqama wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha, qalat hafizakallah kama hafizani, wa su'ida biha ila sama wa laha nurun. Bila memelihara seorang hamba atas sembahyangnya, maka dia menegakkan, menyempurnakan maksudnya wudunya, rukuk, sujud, dan bacaan dalam sembahyang. Sembahyang itu berkata, selagi menjaga akan dikau oleh Allah sebagaimana engkau menjaga aku. Dan dinaikkan sembahyang itu ke langit
dalam keadaan bercahaya. Al-hadis. Wahia nurun lil mu'min, sembahyang itu merupakan cahaya bagi orang mukmin fi hasyrihi, pada waktu dihalau dari kubur. Wa ala sirat, di atas sirat. Wa jami'i barazihil akhirah, dan sekalian barzah akhirat. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara shalah, Nabi menyebutkan sembahyang, faqala, beliau bersabda, man hafaza 'alaiha, siapa yang mengakali sembahyang, kanat lahu nura, sembahyang itu baginya adalah cahaya, wa burhana, sembahyang itu menjadi hujjah, wa najatan, keselamatan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Al-hadis. Wa min khasa'isi shalah fi alamil qabri, dan setengah keistimewaan sembahyang di alam kubur itu barzakhul awal min barazihil akhirah, barzakh yang pertama daripada barzah akhirat adalah di dalam kubur. Annaha tahutul musalli wa tahfazuhu kama hafizaha, sembahyang itu mengelilingi, memagari orang yang sembahyang, dan sembahyang itu menjaga dia di dalam kubur sebagaimana dia menjaga sembahyang di dalam dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita idza wudi'a bi qabrihi, bahwasanya mayit apabila diletakkan di dalam kubur, wa innahu yasma'u khafqani 'alaihim, mayit itu mendengar bunyi sandal mereka, hina yuwalluna mudbirin, ketika mereka berpaling bulikan. Nah, imba dipatak bulikan kan nama antar nih. Nah, mayit itu mendengar bunyi sandal orang nang bulikan itu. Fa in kana mu'minan, jikalau mayit itu orang yang beriman, kanatis shalah inda ra'sihi, sembahyang itu andaknya di pintang kepala. Wa kana siyam, puasa an yaminihi, di sebelah kanan. Wa kanatiz zakat an shimalihi, sebelah kiri. Wa kana fi'lul khairat, perbuatan baik lainnya, minas sadaqah wassilat wal ma'ruf wal ihsan ilan nas, itu inda rijlai, di sebelah kakinya, di jihad kedua kakinya. Payu'ta min kibali ra'sihi, maka didatangkan sesuatu dari jihad kepalanya. Fataqulu salat, sembahyang itu berkata, makibali madkhal, tidak ada di jihadku ini tempat masuk. Sembahyang sudah mengandang diri mukanya. Summa yu'ta an yaminihi, kemudian didatangkan dari sebelah kanan. Fayaqulu siyam berkata, puasa berkata, makibali madkhal, dari sisiku tidak ada tempat masuk. Summa yu'ta an yasarihi, kemudian didatangkan dari sebelah kiri. Fataqulu zakat, ujar zakat, makibali madkhal, di sisiku tidak ada tempat masuk. Summa yu'ta min kibali rijlai, kemudian didatangkan dari jihad kedua kakinya. Fayaqulu, maka berkata, fi'lul khairat, maka berkatalah perbuatan baik, minas sadaqah wal ma'ruf wal ihsan ilan nas, makibali madkhal, tidak bisa masuk lewat sini. Fayuqalu lahu,
maka dikatakan bagi mayit tadi, ijlis, duduklah engkau. Fayajlisu, maka duduklah mayit tadi. Qad musilat lahu syamsu wa qad danat lil ghurub, dan sungguh digambarkan baginya mayit itu matahari yang hendak tenggelam. Di dalam kubur itu diperlihatkan kepadanya matahari hendak tenggelam, parak maghrib. Fayuqalu lahu, dikatakan bagi mayit, ara'aita hadzal ladzi kana qibalakum ma taqulu fihi wa ma tashhadu alaihi. Tahukah engkau akan ini orang yang di hadapan kamu? Apa kamu kata padanya dan apa yang kamu saksikan atasnya? Kamu tahulah hai mayit siapa di hadapan nikam ini? Fayaqulu, ujar mayit itu, da'uni hatta usalli. Ujar mayit itu, tinggalkan aku nak sembahyang dulu, ini parak maghrib sudah. Fayaqulu, menjadi mereka malaikat, innaka sataf'alu, kaina itu memperbuat itu kaina dulu. Akhbirna amma nas'aluka anhu, jawab dulu pertanyaan kami, laki-laki ini siapa? Ara'aitaka hadzal rajul alladzi kana qibalakum madza taqulu fihi wa madza tashhadu alaihi. Tahukah engkau siapa ini laki-laki yang di hadapan kamu? Apa kamu kata padanya dan apa kamu saksikan atasnya? Ini jawab dulu. Hanya mereka menang sembahyang ini dalam kubur ini. Fayaqulu, jarasi mayit nang di hadapanku ini adalah Muhammadun, Muhammad. Asyhadu, aku bersaksi, annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annahu ja'a bil haqq, bahwa dia datang dengan kebenaran min indillah, dari sisi Allah. Fayuqalu lahu, maka dikatakan bagi mayit itu, ala dzalika huyita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah. Atas yang demikian engkau hidup mati, dan atas yang demikian engkau dibangkit insyaallah. Summa yaftahu lahu babun min abwabil jannah, kemudian dibukakan bagi dia mayit itu pintu dari pintu surga. Fayuqalu lahu, dikatakan bagi dia, hadza maq'aduka minha, inilah tempat engkau dari surga. Wa ma a'addallahu laka fiha, dan yang Allah sediakan bagi engkau pada surga itu. Fayazdadu ghibtatan wa surura, maka dia bertambah riang dan gembira. Nah, artinya bahwa orang yang suka sembahyang di dalam dunia ini, sampai di dalam kubur inya pun tetap hendak sembahyang. Wa min khasa'isi sholati, dan setengah daripada keistimewaan sembahyang lagi, anna man hafaza ala sholawatihi fid dunya, orang yang mengakali sembahyangnya dalam dunia, muta'asyiqan biha, berasik-asik dengan sembahyang, fa innahu la yazalu yusalli fi qabrihi, bahwa dia senantiasa sembahyang di kubur, mutana'iman bi salatihi, bernikmat-nikmat dengan sembahyangnya. Orang yang di dalam dunia merasa nyaman dengan sembahyang, sampai di dalam kuburnya diberi izin untuk sembahyang. Wa hadza maqamun, ini adalah satu maqam, kedudukan, a'atahullah, yang Allah berikan li jami' anbiya'ihi, bagi sekalian nabi-nabinya, salawatullah ta'ala alaihim ajma'in. Wa qad yukrimu bihi, sungguh terkadang Allah muliakan bihi, dengan demikian itu, man syaa, orang yang dia kehendaki, min ibadihi shalihin. Wa dalilu, dalil ala annal anbiya kullahum yusallun fi kuburihim, dalilnya para nabi itu sembahyang di kubur, marawahu Abu Ya'la wal Baihaqi fi juz'i hayatil anbiya an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun, nabi-nabi itu hidup di dalam kubur
mereka sembahyang. Nah, itu sebagian ada diberikan Allah kepada orang-orang yang Dia kehendaki daripada hamba-hambanya yang beriman, yang mana mereka di dalam kubur sembahyang. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ataitu lailata usriya bi ala Musa. Aku datang, ujar Nabi, pada malam Isra itu kepada Nabi Musa. Aku datang kepada Musa, yusalli fi qabri, Musa rahat sembahyang dalam kubur. Indal kasibil ahmar, di sisi dataran tinggi yang merah. Wa ammad dalilu ala salati salihin fi kuburihim, dalil bahwa orang-orang salih itu pun sembahyang dalam kubur. Faqad jaa fil hadis annal mu'min yaqulu lil malaikat, orang mukmin itu berkata kepada malaikat, da'uni hatta usalli. Ujar orang mukmin kepada malaikat, tinggalkan aku nak sembahyang. Fayaqulul, malaikat berkata, innaka sataf'alu. Al hadis wa qad taqaddam. Wa asnada Abu Nu'aim bil Hilya an Yasar bin Jaisin an nabihi qala ana walladzi la ilaha illahu adkhaltu sabitan al-bunani fi lahdihi wa ma'i Humaidun wa rajulun ghairah. Jais berkata, aku bersumpah, akulah yang memasukkan Sabit al-Bunani dalam liang lahatnya. Besertaku ada Humaid dan ada laki-laki yang lain. Jadi 3 orang ini, aku, Humaid, orang lain ada Saikong, yang memasukkan Sabit al-Bunani ke liang lahat. Palamma sawwaina alaihi labin, manakala kami ratakan atasnya bata. Mayit nirahatan di kan lahat. Nah, lahat itu mayit dimasukkan dalam lahat, didindingi, hanya dituyuki tanah. Sakatat labinatun, gugur sabuting bata. Nah, begitu maandak Sabit ke dalam kubur, gugur batanya. Kelihatan dalam kubur mayitnya itu. Fa'idha bihi yusalli fi kabrih, ternyata Sabit itu sembahyang di kubur. Padahal hitungan menit, mungkin hitungan detik. Begitu masuk ke dalam yang lahat, nah hendak dituyuki tanah, batanya gugur. Nah, kelihatan ternyata dalam kubur sudah sembahyang. Faqultu lilladzi ma'i, aku kata lawan orang yang beserta aku, ala tarahu, kan melihatlah tuh sembahyang Sabit di dalam kubur. Qala, ujarna Saikong tadi, uskut, diam kamu. Falamma sawwaina alaih, manakala kami ratakan atasnya, wa faragna, dan selesai, tuntung mengubur artinya, ataina ibnata Sabit, kami datangi anaknya Sabit. Faqulna lahu, kami kata lawan nang anak, maka na amalu Sabit, napa garang amalnya Sabit di rumah. Qalat, jarang anak, wa mara'aitum, napa garang jam lihat waktu kamu menguburakan tadi, ini anak perempuan, ini kada umpat ke kubur kan, nah, anak perempuan, napa garang pian lihat di kubur tadi. Pak akhbarnaha, kami kisahkan begitu di kubur sembahyang dalam kubur. Faqalat, ujar nang anak, kana yakumul lail, abahku itu bangun malam 50 sanah, 50 tahun. Faidza kana sahar, bila waktu sahur, qala fi du'aihi, sidin berkata, berdoa, Allahumma in kunta a'taita ahadan as-salata fi qabrihi fa'ataniha. Doa Sabit napa?
Ya Allah, jika engkau memberikan seseorang akan sembahyang dalam kubur, maka berikanlah aku demikian itu. Artinya orang lain tuh ada nang kawa sembahyang di dalam kubur, berikanlah juga kepadaku. Pamakan Allah liyarudda dzalika doa, dan tidaklah Allah menolak doa itu. Doanya sabit dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi ibadah yang ada di dalam kubur itu hanya adalah sembahyang. Wa naziru dzalik, bandingan demikian, annallaha ta'ala qad akrama ba'da ibadihi, Allah Ta'ala itu sungguh memuliakan sebagian hamba-hambanya bitilawatil Quran bikabri, membaca Quran dalam kubur. Kama rawat Tirmidzi min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'an ala qabrin wa huwa la yahsab annahu qabrun. Sebagian sahabat Nabi mengulah kimah di atas kubur, inya kada tahu pada itu kubur. Mbak najak kimah di situ. Faidza fihi insanun yaqra'u surah, ternyata di kubur itu ada orang baca surah tabarakalladzi biyadihil muluk, surah muluk, hatta khatamaha, sampai dia selesai. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka dia datang kepada Nabi, fa akhbarahu, dia kisahkan kepada Nabi kejadian ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, hiyal mani'ah, surah Tabarak itu adalah surah yang mencegah daripada fitnah dan azab kubur. Hiyal munjiyah, itu surah yang menyelamatkan. Tunjihi min azabil qabr, yang menyelamatkan pembacanya daripada azab kubur. Warawa bin Manda bi isnadi an Talhah bin Ubaidillah qala aradtu mali bil ghabah, aku mendatangi hartaku di Ghabah, ngaran satu tempat di sekitar Madinah itu. Padrakanil lail, tapa malam, Fa'awaitu ila qabri Abdullah bin Hizam, maka aku bertempat singgah di kubur Abdullah bin Hizam. Fasami'atu qira'atan minal qabr, aku mendengar ada bacaan dari kubur. Masami'tu ahsana minha, yang tidak pernah aku dengar sebaik itu. Nah, dalam kubur ini ada orang membaca yang baik benar bacaannya. Faji'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi. Fadzakartu dzalik, aku kisahkan yang demikian lahu bagi Nabi. Faqala, ujar Nabi, dzalika Abdullah, itu kuburnya Abdullah bin Hizam. Alam ta'lam, adakah tidak tahu, ujar Nabi, annallaha qabada arwahahum, Allah mengkabat, mengambil ruh-ruh mereka. Faja'alaha fi kanadila, Allah jadikan ruh-ruh itu pada lintira. Min zubarjadin, daripada zubarjad, wa yakutin yakut, wa allaqaha, Allah gantung lentira-lentira itu, wasatal jannah, di pertengahan surga. Ruh-ruh orang salih, ruh-ruh orang yang ahli sembahyang, ahli membaca Quran, itu begitu diambil Allah, diletakkan dalam lampu, dalam lentira yang terbuat dari zamrud dan yakut. Kemudian Allah gantung lentira itu di pertengahan surga. Faidza kana al-lail, bila mana malam hari, ruddat ilaihim arwahuhum, dikembalikan kepada mereka ruh-ruh mereka, ila makaniha allati kanat, kepada tempatnya semula. Nah, begitu malam, roh itu datang ke kuburnya masing-masing. Mereka ada yang sembahyang, ada yang membaca Quran. Nah, cuma sebagian ada yang didengar oleh manusia, sebagian ada yang kada didengar oleh manusia. Yang intinya semuaan mereka itu adalah sembahyang, berzikir, membaca Quran, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Kama zakarahu Ibnu Rajab Al-Hambali, sebagaimana menyebutkan yang demikian Abu Rajab Al-Hambali. Wa min zalika, setengah yang demikian lagi, anna sholata tahfazu 'alal musalli a'dha'as sujud minan nar, bahwa sembahyang itu memelihara atas orang sembahyang akan anggota-anggota sujudnya daripada neraka. Andai kata orang yang sembahyang nih masuk neraka juga inya, bisa aja terjadi. Ini misalnya orangnya sembahyang aja gawiannya, cuma inya ada kezaliman kepada makhluk yang kada tuntas di dalam dunia, akhirnya ini masuk neraka. Nah, maka anggota-anggota sujud itu terpelihara daripada api neraka. Ja Nabi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadisin tawilanin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa yudrabu sirat baina zahranai jahannam, ditegakkan sirat di permukaan jahannam. Fa akunu awwala man yajuz minar rusul bi ummatihi, akulah, ujar Nabi, awal orang yang liwat daripada rasul-rasul dengan umatnya. Orang pertama yang menyeberang sirat itu adalah Rasulullah SAW, kemudian umat beliau. Wala yatakallamu yawma idzin ahadun illa ar-rusul, dan tidak ada yang berbicara ketika itu seseorang pun melainkan hanya rasul-rasul yang bisa berkata-kata waktu menyeberang. Wa kalamur rusul, sedangkan perkataan rasul pun Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Wa fi jahannam kalalib, di jahannam itu ada kalalib, kekait. Mislu saukis sa'dan, seperti duri pohon sa'dan. Hal ra'aitum saukas sa'dan, tahukah kalian duri pohon sa'dan? Qalu na'am, tahu wahai Rasulullah. Qala Nabi, fa innaha, bahwa kekait jahannam itu mislu saukis sa'dan, seperti duri pohon sa'dan. Ghaira annahu la ya'lamu qadra idhamiha illallahu ta'ala, melainkan kaya pagenalnya nang tahu hanya Allah. Kekait, jadi di jahannam itu di atasnya ada jembatan. Nah, keluar di jahannam itu ada kekait nang mengait manusia. Takhtifun nasa bi amalihim, dia menarik manusia dengan amal mereka. Wa minhum mayyubaku yuhlaku bi amalihi, ada orang yang dicelakakan dengan amalnya. Wa minhum man yukhardal, ada orang yang dijatuhkan summa yanju, kemudian selamat. Hatta idza arada Allah rahmatan man arada man ahlin nar, sehingga bila mana Allah menghendaki rahmat orang yang dia kehendaki daripada ahli neraka, amaral malaikat, Allah suruh malaikat ayyukhriju minan nar, mengeluarkan dari neraka man kana ya'budullah, orang-orang yang menyembah Allah. Orang yang sudah gugur ke dalam neraka, kemudian Allah menyuruh malaikat bahwa mereka yang di neraka itu dikeluarkan yang pernah menyembah Allah. Faya'rifunahum bi athari sujud, malaikat mengetahui mereka itu dengan bekas sujud di dahi mereka. Nah, nang mana ada anggota-anggota sujudnya nang kada tabakar, oh berarti ini orang yang menyembah Allah. Berarti ini orang yang sembahyang dalam dunia. Nah, itu yang dibangkit oleh malaikat, dikeluarkan daripada api neraka. Wa harramallahu ta'ala 'alan nar, Allah mengharamkan neraka an ta'kula maudhi'as sujud, memakan tempat sujud. Fayakhrujun, keluarlah mereka dari neraka, wa qadim tahasu ihtaraku, terbakar. Nah, orang yang bertahun-tahun dalam neraka jelas sudah hangit. Fayusabbu alaihim ma'ul hayat, maka dituangi atas mereka ma'ul hayat. Di depan surga itu ada sumur nang banyunya disebut ma'ul hayat. Ini spesial banyu nang memandii orang-orang neraka yang hendak masuk ke surga.
Karena orang hirang tuh kada dibenarkan masuk surga bila kada bersih dulu maka. Nah akhirnya mereka yang hirang terbakar tadi dituangi atas mereka tadi air hayat payan butun, maka mereka tumbuh berganti, kulit nah hirang berganti, semuaan berganti menjadi bersih. Payan butun, maka mereka tumbuh nabatal habbah fi hamilis sail, sebagaimana tumbuhnya biji-bijian di air yang dibawa banjir itu. Al hadis. Nah kemudian wa min dzalik anna shalah tuhayyi'ul musalli wa tu'iddu lisujud yauma tud'al khalaiq lisujud li rabbil alamin. Ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Abdillah wa ya qari kitabillah Muhammad ibn Abdillah